Kodam itu apa sih Bang Ustaz? Bang Gus, Bang Ustaz. Kodam itu tempatnya tentara itu. Perkumpulan atau sebuah markas. Ada kodam, ada kodim. Prabu Siliwangi dan keluarganya ada di mana? Allah. Maaf tadi ketandas, takut ingkar kata Allah, mudarat bagi diri sendiri, sakit nanti. Betul. Itu kodim. Ada juga kodam. Enggak kodim. Kodam, kodim, agen. Agendam. Arlanut. Terus batalion. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Kodim TNI ya. Oh gitu ya, iya. Tak coba bantu bom like. Oh lah, nggak usah. Nggak ada guna juga kalau saya mah, nggak bergantung di TikTok juga guys. Ion Zipur tuh, cara mengusir jin dazim bang yang suka berada di ruangan bang, nggak jualan di TikTok live bang, nggak di sini gendam bang. Oh di sini gendam, nggak usah usir jin itu, dia nggak ganggu. Yang merasa terganggu itu dia itu difitnah, orang kesurupan disangka itu ulah jin, padahal dia nggak kesurupan. Dia mau beli HP nggak dibelikan, surupan. Jadi orang tidur itu kalau kita bangunkan karena dia tidur, dia akan bangun. Kalau orang pura-pura tidur kita bangunkan, dia nggak akan bangun karena dia tahu kita bangunin dia gitu. Jadi kita itu kadang berdasarkan opini orang begini-begini sehingga kita ikut opini tersebut, sedangkan kita nggak mengerti gitu. Jadi kita harus mengerti dulu diri kita, maka bisa mengerti orang lain. Mengerti dulu alam gaib kita, maka bisa mengerti alam gaib. Kapan bang collab sama GNS lagi? Insya Allah, doakan beliau sehat. Nah kita mulung dia cepet guys. Kemarin Bang Ilyas suruh catat Umar Al Faruq. Itu gimana bang? Iya nggak apa-apa, catat aja. Karena setan terbirit-birit ketika mendengar nama Umar Al Faruq. Ting dong, berapa guys? Kita dapat koin, tarang, dapat 2. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bang Gondrong terima kasih, Masya Allah. Bang Ridwan terima kasih. Pada ngasih gift semuanya ya Allah. Ya kedapat 3 alhamdulillah. Rudi Bang tinggal di Ulu ya. Ulu itu apa? Serbang Ulu. Ada deh. Kak Uji Wong di jembatan Musi Duo tuh ada hantu banyu, benar dak? Uji Wong kan, bukan Uji kita. Kalau Uji Wong itu biasanya ya yang namanya cerita itu ketika sering disampaikan nanti menjadi suatu kebenaran. Tetapi sejarah disampaikan dibilang kebohongan. Nah, jadi kebohongan sering-sering disampaikan menjadi kebenaran. Jadi kita harus cari dulu kebenaran tersebut. Selagi itu masih berbau dengan gaib, sesuatu yang tak kasat mata, sedangkan secara agama siapapun ketika melihat matanya melihat hantu bukan tak percaya gaib. Maka kata Allah dia sedang berdusta. Ya udah, berarti itu suatu hal yang berbau dengan fiktif. Ya ambil aja ceritanya gitu guys. Jangan uji kita. Alhamdulillah. Pernah ke Prabu Muli nggak bang? Pernah.
Bingung ulun udah jam 1.52 di Kalsel, istirahat dulu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Syarif, sehat terus. Lemaknya dewek lagi. Lemaknya dewek. Pepeng neng dina menyukai live. Makasih. Bingung ulun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih Bang. Kehidupan sebelum Nabi Adam di bumi ini itu siapa bang? Kadang kita kalau untuk mengkaji itu ilmunya tinggi. Kalau kita bahas itu seakan-akan kita ahli. Ya, itu kajian tinggi banget. Jadi kita kalau sesuatu hal yang berlebihan itu kan nanti diharamkan, karena kita terlalu mengikuti sesuatu hal yang kita ciptakan, itu otak. Kita mulung dulu. Bah, dapat 1 koin. Seperti itu. Jadi itu bisa orang mengatakan ada sebelum manusia, tapi wujudnya begini. Itu ketika dia sudah belajar ilmu dan mungkin dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, sebagaimana saya nggak berani karena saya belum siap untuk mempertanggungjawabkan tentang suatu hal yang masih tidak ada dasarnya atau tidak ada dalihnya gitu. Ya, ngerti ya? Kita yang syariat saja gitu. Hakikatnya juga saya nggak mau berlebih-lebihan gitu. Makanya saya katakan jangan dulu mencari sesuatu hal yang tak tahu, tapi cari tahu dulu kita hidup ini tujuannya untuk apa gitu. Jangan sampai kita tahu sholat hanya untuk mencari surga. Kita harus tahu sholat itu maknanya supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu ya. Assalamualaikum, hadir bang, siap. Mael nunggu koin. Iya lagi mulung guys. Makasih akak. Sering live TikToknya ya bang Ustadz, live YouTube kebanyakan yang nonton. Iya, live di TikTok sesekali aja guys. Bang, kakek yang dibangunkan kemarin tuh sudah hidup sejak zaman, aduh. Kalau berdasarkan fakta beliau itu hidup sebelum ayam berkokok. Anak-anak sudah bangun, mereka baca Al-Quran, lalu mereka bangun lalu mereka mandi dan ambil air wudhu. Doa saya bang, doakan kami semua siap. Terima kasih dikasih gift guys. Pokoknya terima kasih untuk semua. Secara hakikat sholat itu, ini pertanyaan yang seperti ini sebetulnya ranahnya itu guys, orang yang mengerti tapi mencoba ingin bertanya. Saya yakin itu. Karena pertanyaan ini bukan sekali yang saya dengar, dan bukan berarti membuat saya harus dengan gegabah menjelaskan seakan-akan saya ngerti gitu. Tidak. Karena pembahasan ini jauh. Itu larinya kemana. Makanya orang yang ketika orang mengerti, ketika mereka paham, mereka tidak akan menanyakan tersebut. Mereka akan mengetahui diri kita bukan dengan ketika kita mau ujian, kita harus diuji dulu dengan psikologi biar kita tahu kapasitas di mana letak otak. Tapi saya tidak di situ. Saya tidak gampang untuk dipancing sesuatu hal yang mana meyakinkan orang bahwa dia pintar. Kayak gitu. Kalau kita meyakini orang hanya untuk diuji karena kapasitas otaknya, dayanya batas mana, berarti kita tidak tahu ada kelebihan di setiap manusia itu. Sedangkan Allah ciptakan manusia itu pasti ada lebih dan kurangnya gitu. Nah, tapi bang ini kan masalah ilmu, semua orang kan harus belajar gitu. Gitu. Saya paham itu.
Tapi perkataan saya jauh lebih bisa memahami saudara. Saya paham itu untuk saudara yang bertanya seperti itu. Ya kita tidak untuk saling merasa benar, tetapi ketika kita mengerti, tapi kita lebih memahami gitu. Tapi kita diam untuk menyimak apa yang dibahaskan. Nah, insya Allah itu lebih baik. Cerita saja Prabu Siliwangi dong. Aduh, jauh banget tuh ceritanya. Prabu Siliwangi harum karena wangi. Subhanallah, siap. Saya banyak yang di sini tuh yang nonton tuh yang kayak dia ngetes gini gitu. Bukan berarti kita merasa orang yang wah ini nggak bisa, enggak. Kadang orang bertanya memang karena nggak tahu, dan orang nggak tahu itu nggak akan sedetail itu beliau bertanya gitu. Orang-orang nggak tahu tuh dia dengan bahasa awamnya kita ngerti larinya ke sana, berarti ini orangnya nggak paham. Jadi kita berikan pemaham secara kapasitas yang dia terima juga, nggak langsung kita detailkan secara materi gitu. Nah ini harus kita pahami rasa, sehingga kita mengerti arti rasa. Tapi kalau orang bertanya secara sedetail itu seperti halnya dia belajar, tapi dia sendiri banyak belajar tapi belum mengerti apa yang dia pelajari gitu. Bukan berarti kita menyalahkan, memang harus seperti itu. Yang namanya kekurangan ada kelebihan, dan kelebihan ada kekurangan. Makasih guys, kita dapat 1 koin. Masya Allah. Gitu ya guys ya, paham ya guys ya. Seratus tahun lamanya hidup di dunia. Bang, mirip sekali sama anak saya, Caisa Wijaya. Alhamdulillah. Mungkin kita terpisah kembaran. Banjir koron ya bang hari ini? Iya guys, alhamdulillah. Seneng ada Bang SL. Kesenangan saya karena adanya saudara Haikal Bakar. Makasih. Alhamdulillah, semoga segala ilmu yang dikongsikan bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin ya. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun, jadi nikmat lagu tuh, maknanya itu bagus, dengarnya enak banget untuk dinyanyikan. Tapi secara syariat itu lagu ya, tapi secara hakikat lagunya itu bertentangan gitu. Saya kerja kaya dan saya kerja kaya ada teman bang, maksudnya? Oh, saya kerja kaya ada teman bang, saya kerja kaya. Bang, mana Mbak Kalagondang? Mbak Kalagondang sedang pergi ke pasar membeli buah untuk anak istrinya. Kalaupun hidup tak sembahyang, lalu kita apa gunanya? Tanya yang ada aja. Salah, yang ditanyakan salah, sehat semua. Kalau ada apa-apa saya akan kasih tahu. Makasih dikasih mic Mbak Gonang udah nikah enggak. Nonton terus Bang SL sambil kerja, makasih Mbak. Tapi jangan sampai nonton saya kerja ditinggalkan, jangan sampai. Kerja aja nggak apa-apa, ngobrol aja. Bakalan aduh jatuh lagi.
Tidur jam berapa Bang Ustadz? Belajar berdagang dong Bang Ustadz, tips biar lancar berdagang. Berdagang supaya lancar nggak mungkin. Berusaha supaya lancar nggak ada, pasti ada ujiannya. Berdagang juga nggak akan terus ramai, pasti ada fase dimana surutnya. Tapi kembali ke niat kita. Kalau kita yakin apa yang perlu kita dagang, kalau dagang makanan, apa yang bisa kita jual membuat orang betah. Selain makanannya enak, berarti kita harus mempunyai ramah sikap, senyum, itu lancar juga. Kalau kita usaha sebagai macamnya juga harus seperti itu. Bang cerita saat pertama kali ketemu, waduh panjang Bang, tolong doain supaya besok Surti bisa dapat. Semoga. Abang kayak udah ngantuk. Belum ngantuk guys.